Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, aku mau berbagi resep dan trik bagaimana cara membuat puding buah kaca ini. Puding buah kaca ini bisa banget untuk acara ulang tahun ataupun acara lainnya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku membuatnya, simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapkan panci, kita bikin lapisan yang pertama dulu ya. Ini pakai agar-agar yang plain. Di sini satu bungkus aku sisakan sedikit saja. Kemudian aku tambahkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Ini gula pasirnya kalau bisa yang berwarna putih seperti ini. Kemudian aku tambahkan air sebanyak 350 ml. Aku aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian aku pindah ke atas kompor. Di sini akan aku nyalakan api. Kita masaknya dengan api kecil saja. Aduk-aduk terus hingga mendidih. Setelah lapisan yang pertama mendidih seperti ini, kemudian di sini aduk-aduk sebentar, matikan api, biarkan uap panasnya hilang. Lanjut di sini, setelah itu aku siapkan loyangnya, kemudian akan aku susun-susun buahnya seperti ini. Di sini aku cuman pakai 3 macam buah ya. Ada jeruk dan juga kiwi dan anggur. Di sini sudah aku potong-potong, kemudian aku tata-tata seperti ini. Tata sampai selesai, sampai melingkar ke dalam loyang semua. Setelah selesai dalam menyusun buahnya ke dalam loyang seperti ini, kemudian pudingnya kan uap panasnya udah hilang, akan aku siramkan ke atas buahnya ini. Kita siramkan pelan-pelan seperti ini. Lakukan hingga semua buahnya tertutup dengan adonan puding. Kemudian di sini akan aku biarkan hingga sedikit mengeras. Setelah agak mengeras seperti ini, kemudian aku susun-susun di pinggirnya lagi seperti ini ya. Aku kasih anggur secara melingkar. Kemudian setelah itu aku tambahkan buah-buahan lagi di tengahnya seperti ini. Kita kasih jeruk, kiwi, dan juga anggurnya lagi. Setelah semua buah kita susun seperti ini, kemudian sisa tadi dari adonan pertama ya, untuk lapisan pertama yang bening ini kita masukkan untuk menutupi buah-buah yang baru kita masukkan. Kita siram seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu supaya mengeras. Kemudian lanjut di sini kita bikin lapisan yang kedua. Di sini aku pakai 1 saset agar-agar plain. Aku sisakan sedikit untuk 1 bungkus. Kemudian aku masukkan 6 sendok makan gula pasir. Kemudian aku tambahkan susu cair. Di sini aku pakai susu cair sebanyak 350 ml. Kita masukkan ke dalam panci. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh tepung maizena. Di sini akan aku aduk-aduk terlebih dahulu supaya semua bahannya tercampur merata. Kemudian aku pindah ke atas kompor dan aku tambahkan 30 gram keju parut. Di sini akan aku masak dengan api sedang saja ya, cenderung kecil. Kita aduk-aduk terus hingga semua bahan tercampur merata, aduk hingga mendidih. Aku tambahkan 1 saset SKM. Kemudian kita aduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Setelah adonan mendidih seperti ini, kemudian kita matikan kompor, kita tunggu hingga uap panasnya hilang. Di sini setelah mengeras, kemudian akan aku tusuk-tusuk seperti ini menggunakan garpu supaya
lapisan yang kedua bisa melekat dengan sempurna ya dengan lapisan yang pertama. Di sini akan aku siramkan lapisan yang kedua. Setelah uap panasnya hilang ini ya, kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Kemudian di sini akan aku sisihkan, biarkan hingga mengeras. Nah, kemudian lanjut aku bikin lapisan yang ketiga. Aku pakai agar-agar coklat seperti ini. Di sini aku pakai separuhnya saja ini ya. Kemudian aku tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh tepung maizena. Lanjut aku masukkan lagi. Di sini aku pakai susu UHT-nya ya. Di sini aku pakai 250 ml saja. Kemudian aku aduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur merata. Kemudian aku akan masak di atas kompor. Di sini menggunakan api kecil saja ya dalam memasak adonan puding ini. Kemudian aku tambahkan 50 gram coklat DCC. Kita aduk-aduk supaya tercampur merata. Kita biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita biarkan hingga uap panasnya menghilang. Setelah lapisan kedua mengeras seperti ini, lanjut aku tusuk-tusuk pakai garpu seperti ini terlebih dahulu sebelum aku menuang lapisan ketiga. Kemudian lanjut di sini akan aku tuang lapisan yang ketiga ya, lapisan yang berwarna coklat seperti ini. Aku tuang semuanya pelan-pelan. Setelah semuanya sudah aku tuang ke dalam loyang seperti ini, kemudian di sini akan aku biarkan hingga pudingnya mengeras. Aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, setelah pudingnya mengeras seperti ini, aku beri tusuk gigi di pinggirnya ya, seperti ini. Gunanya apa? Supaya saat kita mengeluarkan puding di dalam loyang, supaya gampang ya dalam mengeluarkannya. Nah, gampang banget kan kalau kita beri tusuk gigi seperti ini. Gampang banget dalam proses melepaskan puding dari dalam loyang. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget ya. Puding ini seger banget, dan puding ini bisa banget buat ide jualan teman-teman. Jika teman-teman bosen dengan cake ultah, bisa juga diganti puding ini ya buat acara ulang tahun, dan juga bisa digunakan buat acara-acara lainnya. Nah, jika video yang aku bagikan kali ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa bantu share ke semua sosial media teman-teman, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.